Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Selamat hari Sabat tanggal 12 Oktober tahun 2024. Waktu di Obai Bago Tigil Tare Mewo di Papua. Ya, pada saat ini saya sangat senang bertemu dengan anda untuk yang sedang mengikuti penyampaian berita-berita kudus untuk terbinasakan dan sedang diberitahukan oleh Tuhan melalui 95 jawatan yang Tuhan sudah pasang. Haleluya. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan berita tentang tanah Papua yang telah ditebus hari ini oleh Tuhan menjadi permudahan langit dan bumi baru. Ya, di sini saya mengambil tema bahwa Elohim Yahweh melarang keras untuk bekerja, melarang keras kepada orang asli Papua dan juga orang pendatang yang mendiami Papua ini untuk bekerja pada hari Sabat. Yaitu bekerjanya itu adalah yang menentu Tanah Papua ini tidak boleh disentuh pada hari Sabat, dilarang keras oleh Tuhan. Nah, bagian ini mengapa Yahweh melarang keras kepada orang Papua untuk bekerja pada hari Sabat. Haleluya. Setiap hari Sabat itu, setiap hari Sabtu tidak boleh orang Papua menentu tanah. Hari itu adalah hari dikuduskannya tanah ini. Mulai dari tanggal sekarang 12 keluar, berarti kali Sabtu depan itu dan seterusnya orang Papua harus dalam bahasa Mediodo. Dalam bahasa ini disebut kuduskan hari Tuhan. Jadi orang asli Papua Yahudi itu dilarang untuk menentu tanah, terutama tanah itu tidak boleh orang bekerja di kebongkar, bekerja gali apakah tidak boleh. Haleluya. Nah, bagian ini yang mengapa seperti itu saya akan jelaskan. Dengan demikian, saudara-saudari terkasih, selanjutnya apa yang Bapak sampaikan hari ini dalam hasil doa juga saya akan sampaikan. Ternyata yang Bapak berikan saya akan sampaikan juga. Lalu saya juga akan memperdengarkan lagu yang dinubuatkan di tempat di mana Yeshua mengambil tanah lalu menciptakan manusia dan semua manusia berkembang dari tempat lokasi itu. Itu juga saya akan diperdengarkan lagunya dalam bahasa dan juga saya akan juga menyampaikan beberapa kesaksian yang berhubungan dengan lokasi di tempat itu di mana Tuhan mengambil tanah liat dari tempat itu, lalu apa bentuknya sampai hari ini telah ditebus tanah Papua. Haleluya. Dan juga saya akan jelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Dengan demikian saya harap supaya semua dapat mengikutinya. Baik, haleluya. Kita dengar dulu, haleluya, lagunya yang dinyanyikan oleh Herman Joe. Haleluya, berhubungan dengan Apu Yadi. Air terjunnya ada di situ, namanya Darmara. Dia mulai menggelap mendung tempat itu. Airnya kalau dia sudah banjir dari sana, dia akan memukul banjir di baiknya itu baik salah salobo yang
tinggal puingnya itu disebut juga guys. Di tempat itu penuh kedinginan. Kalau di dalam bangga itu tempat manusia itu di lewat bangga itu begitu manusia diciptakan karena manusia pertama berkembang dari situ. Dia ke kampung desanya namanya Komodine. Di situ tempat pusat manusia. Tapi ini cerita-cerita dari zaman Eden dulu. Zaman Eden dulu yang dilakukan. Haleluya. Saudara-saudari, itu sebaik lagu yang disampaikan, dinyanyikan oleh itu sebenarnya dia ada dalam Totauqa. Totauqa itu nyanyian sejarah penciptaan bumi dan manusia yang dinyanyikan dalam bentuk Totauqa. Tapi ini dilakukan oleh Herman Joe karena pusat itu tempat pusat manusia pertama diciptakan dan manusia itu berkembang. Haleluya. Lalu belakangan Bapak perlihatkan pernyataan tempat itu terlalu banyak. Dengan demikian, selanjutnya itu nanti saya uraikan sebentar. Saya menjelaskan apa yang Bapak pernah bukakan tentang tempat itu, lokasi itu. Baik, selanjutnya hasil doa tadi pagi hari Sabat ini, haleluya, sore ini Bapak beritahukan tentang bagaimana orang Papua itu, haleluya, kuduskan hari Sabat di hari Sabtu itu artinya terutama kuduskan ini. Tidak boleh kerja, orang Papua tidak boleh menentu tanah pada setiap hari Sabtu, hari Sabat. Itu Bapak melarang keras karena hari ini sudah disahkan menjadi hari Papua, tanah Papua sudah ditebuskan. Kita ikuti dia punya cuplik doanya supaya saya tidak uraikan tapi supaya semua bisa mendengar. Haleluya. Baik. Ini saya perdengarkan, ikuti semua. Haleluya. Tadi bagaimana waktu berdoa tentang tanah ini? Iya. Kenapa Betul. pada hari Iya. Iya, Bapak yang harus disampaikan tuh, Roh Kudus bukakan. Kalau kamu menguduskan tanah ini dengan baik di hukum Sabat, bukan aku sendiri yang datang untuk bertemu dengan kamu, tapi aku akan mengundang semua orang-orang kudus untuk datang bersama-sama untuk memberkati kamu dan memberikan kamu kegirangan di atas tanah ini. Kita masuk doa. Bapak, dalam nama Rabbah benar pada firman Tuhan ya dan amin. Dan di Roma 11 di sana mencatat bahwa Bapak, Tuhan akan datang menebus dosa umat di Sion Bapak, dan Tuhan akan menguduskan Sion itu kembali. Bapak, dalam nama Rabbah tanah di Sion Bapak, yaitu di Papua. Oh, tanah ini Bapak harus dikuduskan pada hari Sabat dan tidak boleh seorang pun bekerja pada hari Sabat, hari Sabtu. Bapak dan tidak boleh menentu tanah ini Bapak. Hari Sabtu harus dikuduskan. Akan kami umumkan Bapak dalam hari ini tanah ini dikuduskan kembali. Hari ini tanah ini. Oh, haleluya Bapak. Hari ini tanah kami, tanah tempat Adam diciptakan, tanah tempat ini dikuduskan kembali, ditebus kembali Bapak. Bapak dago magati bawa di Papua Bapak takarabas kopra poti because kaya la Bapak siyan because kore. Oh, haleluya Bapak takarabas kuduskan tanah liat ini, dikuduskan tanah Papua ini Bapak takarabas dilayakan, dibersihkan, sucikan dengan darah yang kudus. Bapak takarabas penampisan. Haleluya ya Yesus Masih Adonai. Terima kasih ampuni dosa-dosa bangsa yang kami dari zaman-zaman dahulu sampai sekarang. Jauh apa kami membuat Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Iya. Iya, terakhir itu akulah firman. Aku akan datang segera dalam waktu yang sudah aku tetapkan untuk bertemu dengan kamu di perut kandungan bumi ini. Di perut kandungan bumi ini. Iya. Iya.
Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapak. Raih bumi Bapak raih perut kandungan. Di atas tanah Papua Bapak kami menciptakan manusia bangsa-bangsa yang ada dari tanah Papua Bapak Papua Adam yang pertama dan Adam yang kedua terima kasih penebusan tanah ini menjadi hal luar biasa Bapak ini terima kasih Bapak. Lalu kami tidak tahu Bapak sekarang mereka mampu bangsa. Terima kasih kami menunjukkan Bapak tanah Bapak poti bahwa di Papua Bapak terima kasih kamu menguruskan tanah liat dan tanah seluruhnya negeri di Papua ini. Sebagai raih bumi Bapak lebih baik bangsa pada akan datang dan menginjak dan akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di tempat ini di tanah ini Bapak karena sudah terjadi hari ini haleluya Bapak haleluya Haleluya. Haleluya. ya Iya, kata itu diingatkan Tuhan tanda-tanda terakhir. ya Anak harus kuduskan tanah ini sebelum Tuhan turun. Karena Yesus juga lahir dari kandungan bumi ini. Jadi harus kuduskan sebelum dia menginjak kaki. Dia harus kuduskan tanah ini, kandungan bumi ini. iya tadi sudah dikuduskan. Sudah kata. Iya Bapak, anak-anak yang lahir dari kandungan perempuan Bapak sudah dikuduskan dengan minyak urapan. Amin. Manusia turunan kami Bapak Adam tanah ini tanah Bapak mewah di Papua Bapak dalam nama Bapak ada wilayah di Bapak mata Bapak sudah dikuduskan di tanggal 12 Bapak Oktober sudah dikuduskan hari ini, sudah ditebus hari ini dengan nama Bapak kau segalanya bagi kami, sehingga di atas sana yang sudah dikuduskan, di atas sana yang sudah disucikan bangsa-bangsa lain yang datang mereka akan pergi dari tanah ini Bapak, karena tanah ini sudah dikuduskan Bapak untuk Tuhan. Haleluya. Mau datang mencemari negeri ini, baik-baik itu orang Indonesia siapa saja Bapak akan pergi meninggalkan tanah ini, tetapi orang Papua yang akan kembali taat pada hari Sabat untuk melakukan diodong atau jaga Bapak jaga kekudusan, tidak boleh menyentuh tanah lagi Sabat. Maka engkau akan memperhatikan dan memberkati dan engkau akan oh haleluya haleluya Haleluya. ya Haleluya. Sudah kata itu terakhir itu. Kalau kau melakukan, kau mendengar firman dengan baik-baik dan kau melakukan, kau sudah ada di dalam langit baru dan bumi baru. amin amin Amin. amin. Kami aminkan Bapak kalau kamu melakukan Tuhan dengan baik ada dalam langit baru dan bumi baru Bapak terima kasih Papua telah menjadi langit baru dan bumi yang baru di dalam roh sudah terjadi Bapak, seperti yang Bapak kasih tahu dulu Bapak, ada tanah di Obai Bogor sana itu diambil satu gumpal baru dibuat pola bumi Bapak terus kopra ternyata di tanah di Obai Bogor ini Bapak menciptakan Adam dan Hawa di situ, sehingga sekarang ada 3 pola bumi pertama, pola bumi kedua, dan pola bumi ketiga. Pola bumi ketiga pertama adalah zaman ada Taman Eden dulu, setelah yang kedua adalah yang sekarang kami ada, yang ketiga ini adalah langit bumi baru yang sudah terdahulu hari itu genapi. Terima kasih Bapak kami sudah masuk dalam pola bumi langit di Papua sudah ditebus kembali dalam Bapak haleluya. Haleluya. Sudah. Iya, betul Mama. Itu dulu Abang. Iya, salam saudara-saudari terkasih. Haleluya. Demikian tadi yang kami doa, dan dalam hasil doa itu Bapak perlihatkan itu
dalam untayan doa kami. Nah, itu seperti yang sudah diperdengarkan tadi. Haleluya. Itu untuk suasana hari ini. Hari ini tepat tanggal 12. Haleluya. Ya, dari mereka yang ada di Sorong, hari ini tanggal 11 sampai 12 masuk puasa. Itu bukan kebetulan, tetapi hari ini karena ada maksud Tuhan untuk menebus tanah ini, tanah Papua ini. Kenapa ditebus oleh darah Yesua HaMashiach Adonai? Tadi penjelasan sudah dengar. Kenapa Bapak menebus tanah Papua ini? Dan sekarang mulai dari hari Sabat ini sampai kepada setiap hari Sabat itu atau hari Sabtu itu tidak boleh orang Papua itu bekerja. Karena negara ini juga sudah menetapkan bahwa hari Sabtu itu hari libur nasional. Hari Sabtu itu hari Sabat bagi semua umat Tuhan yang sebenarnya dicatat dalam 10 perintah Yahweh di pasal 8. Kuduskanlah hari Tuhan. Nah, kuduskannya bagian mana? Yang lain-lain juga, tetapi yang intinya adalah di atas tanah Papua ini. Untuk tidak boleh menentu tanah ini, cangkul kah, bikin kebun kah, bikin kolam kah, bikin apakah, tidak boleh setiap hari Sabtu. Itu khusus untuk orang Papua diperintahkan seperti itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Haleluya. Ya, selanjutnya, ya, ini nanti saya akan uraikan berhubungan dengan kenapa seperti itu Bapak memerintahkannya. Karena begitu, Papua itu apa ya? Haleluya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali Papua itu apa. Haleluya. Ya, yang pertama sebelum saya menjelaskan itu di sana, haleluya. Saya jelaskan dulu beberapa rema yang pernah Tuhan tunjukkan berhubungan dengan lokasi titik dulu. Ya, pertama itu, haleluya, tahun 2008 itu pendeta Hendrik Welang datang dari Israel. Dia berkair di Deyai Rencana hari itu. Lalu dia sempat singgah di daerah Obai Bago. Dagomaga itu mau tekel dong punya tanah di sana. Ada kampung kecil namanya Dagomaga Obai Bago. Jadi menurut cerita itu dia ada singgah di sana hampir 1 jam baru dia sempat berdoa. Orang Yahudi ini, orang Israel, pendeta Hendrik Welang. Kami berdoa, tanya Tuhan, kenapa dia bisa berdoa di situ? Ada apa dia lihat di situ? Lalu Tuhan perlihatkan pada kami itu ada 3 bola bumi. Bola bumi yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Baru suara Tuhan bilang begini, bola bumi ini akan dicucikan semua, nanti baru akan terjadi satu langit bumi baru. Seperti itu waktu itu penglihatan itu datang. Waktu pendeta Hendrik Welang dia singgah di situ, sempatkan berdoa, tanya Tuhan. Lalu pernyataan kedua itu datang pada waktu tahun 2014. Ya, jadi saya lagi dalam proses salib yang berat. Saya berdoa menangis beratap di hadapan Tuhan, baru Bapak berbicara lewat seorang hamba Tuhan bahwa dia diperlihatkan bahwa tangan Tuhan, jari Tuhan itu ambil tanah liat di Obai Bago sana. Dia ambil tangan itu diambil baru dia buat seperti kelereng begitu baru jadi bola bumi. Haleluya. Lalu kami tanya baru itu pembentukan Tuhan sedang bentuk saya juga sedang membentuk orang Papua. Dibilang begitu itu tahun 2014 pernyataan. Jadi setelah itu tahun 2020 tahun 2020 itu ya pagi hari kami berdoa di hari Sabat. Itu hari lahirnya gereja Tuhan Tuba Masya di Papua hari itu. Jadi sebelum kami ke sana itu Tuhan bilang begini, Bapak menciptakan manusia itu diambil tanah liat dari Obai Bago. Baru suara Tuhan datang lewat teman hamba Tuhan orang Jayapura. Haleluya. Jadi ditanya di sini ada kampung Obai Bago, itu ada di sebelah sana. Obai Bago itu berhubungan dengan kampungnya marga-marga Ikomong, TKG dan lain-lain. Lalu dibilang Tuhan ambil tanah liat dari tempat itu baru Bapak menciptakan manusia. Lalu tembikar tukang periuk itu dipatahkan dari Adam punya supaya manusia yang binasa karena tidak melalui proses kesempurnaan itu dihancurkan. Setelah dipatahkan
Priok itu dihancurkan. Setelah itu Tuhan memperlihatkan penglihatan tentang dosa itu semua mau diakhiri. Dosa itu semua sudah diakhiri, baru gereja Tuhan Tuba Masih itu dia lahir hari itu, tanggal 1 November 2020. Haleluya. Lalu Bapak bilang begini, sekarang kamu harus pergi kunjungi Obai Bago dan kamu pergi berdoa di sana tempat Bapak menciptakan tanah itu. Itu 2020 dan pagi itu kami pergi ke sana berdoa di tempat. Sebelum kami jalan ke sana, yang bawa kami itu ada adik sopir motor 1. Jadi saya bilang, kami ke Obai Bago itu kan mau doa karena Bapak bilang tadi pagi itu Tuhan menciptakan tanah manusia itu, Adam itu dari tanah di Obai Bago. Begitu ya, kami jalan. Baru sopir bilang begini, kamu tidak tahu kah? Saya itu tahu, saya punya tete masih ada. Jadi tete ini biasa kasih tahu bahwa di Obai Bago itu Tuhan ambil tanah baru ciptakan manusia. Haleluya. Begitu langsung berarti kontak dari sopir yang bawa kami juga ini Tuhan atur untuk meneguhkan kami apa yang Tuhan kasih tahu. Haleluya. Setelah kami berdoa di sana, haleluya, kami kembali. Haleluya. Itu tahun 2020. Ya, seterusnya sampai kepada tadi pagi. Jadi menurut yang Tuhan beritahukan bahwa dari Taman Eden itu ada 2 suku di Papua ini dia berkembang. Suku yang pertama di dalam Papua itu adalah dalam Taman Eden dulu sebelum Papua ini itu dalam Taman Eden itu ada 2 suku. Jadi orang Ibrani itu ada di dalam Taman Eden sebelah dalam, di dalam pagar, sedangkan orang-orang dari Adam itu dia di luar. Jadi orang yang ada dalam Taman Eden sebelah dalam itu dong punya lokasinya itu di sini itu antara Piripor dengan Deyai. Timika dengan Deyai di Kaita ke sebelah. Di situ ada dia pintu gerbangnya, dan pintu gerbang timur Golden Gate ada di sebelah. Ya, sedangkan Adam itu punya tanah diambil di sebelah itu Obai Bago sini. Lalu Bapak bilang itu manusia berkembang sampai di tadi ada lagu pertama kita dengar juga itu Muga Udah Mita. Apuya itu nama danau, telaga di situ ada Muga Udah Mita, ada Tigil Daimita. Tigil Daimita itu dengan juga itu puin-puin Bai Calomo yang pertama di situ. Jadi setelah manusia berkembang itu, manusia itu keluar ke 5 benua itu, dia menyebar ke 5 benua itu. Bapak jangan bukakan rahasia itu dari Tigil Daimita ini ada pulau kecil di Tigil Daimita. Di situ mereka keluar mengikuti 5 jalur. Jalur alam Katulistiwa, jalur alam Sadas, jalur alam binatang air, jalur alam alam kargo dan juga alam kubur. Mereka menyebar ke 5 benua. Bapak kasih tahu seperti itu. Haleluya. Itu rahasia di mana manusia itu dia diciptakan, mereka berkembang. Haleluya. Itu yang dibukakan beberapa rahasia. Haleluya. Nah, itu penglihatan yang Tuhan perlihatkan melalui rema. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk memperkenalkan di mana di Kejadian 1 ayat 27 di situ jelas bahwa Bapa menciptakan Taman Eden itu di sebelah timur bumi. Haleluya. Jadi kalau bumi itu dia berbentuk datar. Haleluya. Yang pertama itu dia berbentuk datar. Bumi itu di dalamnya tanah. Haleluya. Tanah daratan yang di sebelah timur itu. Jadi orang Papua itu adalah asli turunan dari 2 suku. Dari Adam, Abraham ke Ishak, Israel. Dan menyebar di seluruh Papua. Dengan orang-orang Ibrani yang memberontak keluar yang berkembang di Papua, di Melanesia ini. Jadi segala bentuk peradaban di bumi bermula dari Papua. Jadi orang Papua ini bukan bangsa monyet, tidak. Orang Papua itu asli orang turunan Ibrani dan asli permulaan peristiwa firman Tuhan dan juga simbolintasan peristiwa Alkitab dan asli. Itu berhubungan dengan Papua. Haleluya. Dan orang-orang jati diri orang Papua. Haleluya. Dan ilmu pengetahuan dan apapun, teknologi apapun tidak bisa membantah kebenaran ini. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu
itu jati diri orang Papua. Haleluya. Jadi semua peristiwa itu dia terjadi dulu sampai di Yerusalem sana Israel, mereka tahu, mereka tanah air asli itu permulaannya sebenarnya sudah terlebih dahulu terjadi di sebelah timur sana. Yaitu lokasinya yang sekarang kami ada sampaikan hari ini. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya. Sekarang kita masuk kenapa setiap hari Sabtu itu orang Papua, orang asli Papua dilarang untuk menentu tanah. Baik itu cangkul kah, gali petatas kah, ataupun juga bikin kebun kah, atau bikin kolam kah, atau menentu. Namanya pekerjaan menentu tanah itu dilarang oleh Tuhan. Tolong sebarkan di seluruh orang-orang asli Papua. Haleluya. Ya, ini kenapa harus begitu? Haleluya. Tadi itu waktu kami berdoa tanya Tuhan bilang begini, orang Papua itu sudah banyak bersinah dengan tanah Papua ini. Tanah Papua ini. Jadi tadi kan berdoa tanya Tuhan bersinah itu yang bagaimana bro? Tuhan bilang begini. Haleluya. Sama dengan anaknya dia bersetubuh dengan dia mamanya. Ya, jadi orang yang menentu tanah Papua pada hari Sabat itu, hari Sabtu itu sama dengan dia menentu itu. Tuhan bilang begitu. Tadi bahasa surga tadi seperti itu. Saudara-saudari terkasih, kami juga sangat takut sekali. Sampai haleluya. Itu tadi Bapak punya firman tegas sekali turun. Lalu Bapak itu menguruskan Papua ini, tanah Papua ini. Itu sudah ditebus, sudah selesai. Jadi kenapa tanah Papua itu tidak boleh disentuh dan dikuduskan pada hari Sabat, hari Sabtu, setiap hari Sabtu mulai sekarang untuk umumkan ke seluruh orang Papua. itu satu itu karena begini. Sudah jelas, sudah tahu Bapa menciptakan manusia Adam itu bukan Bapa ambil dari tanah dari Yerusalem sana atau dari benua Amerika atau dari mana-mana atau Afrika sana. Tidak ada. Tuhan ambil tanah itu dari Obai Bako, tinggal mewah di Papua. Itu satu. Itu yang Bapa suruh jaga. Ya dikuduskan. Karena Tuhan akan turun di tempat yang Tuhan menciptakan. Nah, kenapa disebut rahim bumi? Rahim. Tanah itu Tuhan bilang itu tadi Tuhan bilang itu tanah itu rahim manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah. Lihat, orang Papua tidak menghargai tanah itu pada hari Sabat, hari Sabtu, hari Sabat. Jadi hari Sabat itu sudah mulai dari Papua. Cuma karena Marga Tatoro yang dia belokkan menjadi hari Minggu, baru Roma datang ambil dia seakannya. Jadi orang Papua disuruh kembali hari Sabtu itu harus berdoa. Dan orang Papua hari Sabat itu tidak boleh menentu tanah Papua. Tidak boleh kerja berat menyangkut dengan berhubungan dengan tanah. Itu satu. Yang kedua itu adalah Yesua yang dilahirkan dari perempuan Yahudi Papua yang dari turunan Yehuda yang ada di sini di daerah Mewah di Papua. Haleluya. Namanya Maria dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa itu disebut Yah itu Yahweh, itu Yesuha. Ya, punya mama namanya Madi. Haleluya. Itu mamanya punya nama yang melahirkan Yesuha. Haleluya. Jadi maka mutaida mutaida ogata mutaida. Haleluya. Jadi karena Yesuha itu dilahirkan di sini, jadi dan tanah tumpah darah Yesus itu di sini, maka hari Sabat itu tidak boleh menentu tanah air yang ada di Papua ini. Ya, itu dilarang keras. Saudara-saudari terkasih, usahakan yang lain, pekerjaan lain bisa kerja, bisa berdoa, bisa kerja, tapi menentu tanah tidak boleh. Haleluya. Menentu tanah dalam arti ini harus di hari Sabat itu dikuduskan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah, jadi yang pertama tadi itu, yang kedua itu adalah Adam diciptakan dari tanah di Papua. Yang kedua adalah Yesus lahir di atas tanah Papua. Yang ketiga adalah itu berhubungan dengan ini. Bumi itu tadinya hanya satu saja, taman dedeng ini saja. Setelah air datang, lalu bumi itu dipotong-potong oleh air, baru dia pisah-pisahkan menjadi 5 benua, ada banyak pulau-pulau. Itu dipotong oleh air. Sehingga
Yang disebut dengan di sini adalah bumi melahirkan bumi, rahim bumi. Ya, kalau Matius 12:24 itu Yesua harus ke rahim bumi. 3 hari 3 malam Yesua turun di rahim bumi. Rahim bumi itu di mana? Haleluya. Bukan di Yerusalem sana atau di benua mana. Rahim bumi itu ada di bawah Papua di sini. Di bawah rahim bumi Papua. Di bawah itu ada Firdaus. Haleluya. Jadi waktu itu Yesua bilang sama Benyamin tuh. Yesua bilang kau datang sebagai raja, ingat saya. Baru Yesua bilang apa? Hari ini juga kita dua ada di Firdaus. Firdaus yang tadi maksudnya itu rahim bumi itu sudah di situ. Di situ ada Firdaus. Jadi jangan main-main dengan Papua. Baik orang Papua maupun juga dengan bangsa-bangsa di muka bumi. Tidak boleh bermain-main dengan tanah Papua. Kalau tanah itu Papua kalau sudah dikuruskan, awas. Itu malaikat sendiri yang jaga. Tuhan sendiri yang jaga. Haleluya. Tidak boleh lagi perlebutkan tentang tanah Papua. Haleluya. Ini bahaya. Saudara-saudari saya beritahukan. Haleluya. Itu dia punya rahim buminya. Dan tian bumi itu nanti bisa baca di Ayub 19 ayat 6. Ya, tian bumi, rahim bumi. Ya. Nah, itu berhubungan dengan bagaimana bumi dia melahirkan bumi. Jadi bumi Papua ini dia melahirkan benua-benua dan pulau-pulau di seluruh dunia. Saudara-saudara, dia rahimnya itu ada di sini. Haleluya, di Papua. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu, kalau tanah ini sudah dikuduskan kembali ya di hari ini, 12 Oktober 2020, hari ini sudah ditebus, sudah dikuduskan kembali seluruh tanah Papua. Karena itu firman Tuhan mencatat bahwa penebusmu akan datang menebus Papua. Menebus Sion. Sion itu di mana? Ya di Papua. Itu ditebus kembali. Kenapa ditebus? Karena tanah ini dicemari oleh dosa Adam dan Hawa. Orangnya bilang paduba. Pencemaran air mani oleh Lucifer dan Hawa dan Adam. Pencemaran membuat taman Eden hilang. Haleluya. Dan terus dosa-dosa. Banyak orang yang turun-temurun sampai penyaliban para nabi, para rasul. Semua ada terjadi di atas sini. Nah, itu yang harus diperbaharui kembali. Ditebus kembali. Bumi akan diperbaharui. 2 Petrus 3:13. Kita lihat 2 Petrus 3:13. Haleluya. Kita bacakan supaya 2 Petrus 3:13. 2 Petrus 3:12 dan 13. Haleluya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Jadi langit baru, bumi baru itu bumi yang ada ini melalui penghakiman menggoncang di negeri Indonesia, di Papua. Melalui penghakiman ini dia menucikan bumi ini, pergeseran langit bumi baru dan lama. Kita lihat di foto sebelah ini itu ada pergeseran langit bumi lama, bumi baru, bumi lama. Haleluya. Jadi bumi lama, bumi baru diperbaharui. Haleluya. Itu hari ini telah mulai terjadi di dalam roh. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, rahim bumi. Ujung bumi, ujung akhir bumi. Kisah Rasul 3 ayat 6-8. Yesus memerintahkan bahwa berita kurus dia akan datang dari timur ke barat. Kamu yang 12 berita Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Mereka sampai di ujung bumi, sampai di firman Tuhan sampai di Papua, terutama di daerah Orame tahun 48. Haleluya. Pos pelayanannya dibuka baru Israel dia pulih di sana, Israel dia merdeka janji Tuhan. Haleluya. Berikutnya itu di rahim bumi ini, ya di tanah ini ada, di pulau ini ada batu dasar bumi. Mazmur 102 ayat 26. Yesaya 48:13. Itu ada batu dasar bumi. Jadi tidak boleh orang bekerja di hari Sabtu. Haleluya. Titik nol bumi, Matius 5:18. Haleluya. Titik nol bumi, dia pusat bumi namanya. Pusat bumi. Ya, titik nol bumi itu bisa baca di Matius 5 ayat 18.
Haleluya. Karena titik buminya itu dia ada di sini. Haleluya. Pusat sentris bumi itu ada di sini. Maka Tuhan punya Yesus apakah kita akan menginjakkan ke sini. Haleluya. Poros bumi, pusat perputaran bumi. Ayub 38:11, 38 dan Mazmur 18:16. Itu poros bumi, pusat perputaran bumi. Jadi poros bumi, pusat perputaran bumi. Sehingga orang dari Freeport mau masuk ke dia pusaran tidak bisa. Itu dilindungi oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari, haleluya. Alas bumi 1-2, 8. Bumi dia alasnya itu diletakkan di bawah dasar Pulau Papua ini. Saudara-saudari terkasih. Bumi diperanak dari rahim bumi, Taman Eden asli. Mazmur 90 ayat 2. Haleluya, kita baca lagi di situ. Mazmur 90 ayat 2. Haleluya. Iya. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanak, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Yahweh. Haleluya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Haleluya. Jadi bumi ini dia beranak, dia melahirkan, dia bumi sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanak. Haleluya. Bumi diperanak, diperbanyak. Itu dari Papua. Sehingga orang Papua asli kah atau orang pendatang yang mendiami tanah Papua, hari Sabat itu, hari Sabtu itu tidak boleh menentu, tidak boleh pore-pore kerja pada hari Sabat untuk menentu tanah yang berbunga dengan tanah. Itu hati-hati. Haleluya. Tanah Papua itu disuruh kuduskan. Haleluya. Tadi kita ikuti dia punya cuplikan doanya. Tadi kan kita ikuti. Haleluya. Kalau orang Papua taat melakukan ini, haleluya. Tuhan tadi Tuhan bilang itu, Tuhan akan datang dan menginjakkan kaki di bumi ini, di bumi Papua ini, maka bumi Papua itu harus dikuduskan. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Haleluya. Di atas bumi mana? Di atas bumi Papua. Haleluya. Dengan demikian, setelah kamu mendengar tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan, baru disampaikan pada hari Sabat ini, tanggal 12 ini, haleluya. Tolong ini diperbanyak, tolong ini disampaikan kepada orang Papua, haleluya. Setelah mereka mendengar, haleluya, yang taat dan taat berarti dia berbahagia, yang tidak taat juga, haleluya. Yang penting dia tahu ini, baik itu orang-orang yang hari ini masih menentang berita-berita yang sedang Tuhan turunkan, haleluya. Dan ini bukan hal baru. Pada zaman Nuh, pada zaman Lot, pada zaman Yosua juga banyak yang tidak mau percaya apa yang Bapak sedang berbicara. Ya, apalagi sekarang akhir zaman ini. Orang mau percaya, mau dengar, tidak dengar, mau bilang apa, tetap kami sampaikan apa yang disuruh Bapak, disuruh menurut menyampaikannya. Jadi ini saudara-saudari terkasih, orang Papua asli harus tahu diri bahwa menemukan jati diri bahwa Papua itu begitu, orang Papua ini begini, Papua itu misterinya seperti itu. Hari ini sudah terkuak. Haleluya. Dan juga orang-orang pendatang yang ada di Papua maupun juga bangsa-bangsa di Indonesia dan juga dunia, hari ini channel ini berita ini akan disiarkan ke seluruh dunia. Haleluya. Bahwa dunia tahu bahwa haleluya, rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan sembunyikan dari abad-abad lamanya, Tuhan bukakan sekarang di akhir zaman karena menjelang Tuhan datang. Itu yang tadi kita ikuti, bahwa Tuhan bilang begini tadi, bahwa kalau itu sudah mulai dipulihkan, sudah dikuduskan hari, maka aku akan datang segera. Haleluya. Mendarat dengan 144.000 melalui pintu gerbang timur, menduduki di atas Sion Samawi. Haleluya. Dan memerintah di atas bumi, dan di bumi yang baru, langit yang baru diperintah oleh Yeshua HaMashiach Adonai dan janji urapinya. Saudara-saudari terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, hamba telah menyampaikan kabar berita hari ini Bapa,
yang disuruh salurkan, maka hamba telah menyalurkannya, dan ini akan didengar dan diikuti setiap. Biarlah Bapak Engkau membukakan kepercayaan iman kepada Tuhan, karena waktu semakin dekat, pemulihan segala sesuatu sedang terjadi. Pemulihan hari ini tanah Taman Eden, tanah Papua sudah terjadi hari ini. Haleluya. Berarti kalau pemulihan selesai, maka genaplah firman Tuhan yang menyatakan dalam 1 Petrus 1 Korintus Kisah Para Rasul 3. Haleluya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21 di sana berkata, haleluya. Yesua itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti difirmankan Yahweh dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau tanah ini hari ini sudah dikudus, selesai, sudah dipulihkan, haleluya, tempat Tuhan menginjakkan kaki dan tempat Tuhan turun memerintah, maka Bapak, pemulihan segala sesuatu sudah dekat. Haleluya. Kalau itu sudah selesai, Bapak akan memerintahkan anak Yesua untuk datang memerintah sebagai raja di atas, untuk memerintah pada tubuhnya tubuh Masia. Haleluya. Mendiri kerajaan tidak tergoncangkan, kerajaan tubuh Masia yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesua Masih Adonai kami sudah berdoa, kami percaya apa yang kami terangkan, apa yang kami sampaikan. Haleluya. Itu semua akan terjadi. Itu semua diberkati. Setiap orang mendengar akan memberkatinya. Terima kasih. Lebih lanjutnya Engkau terus berbicara kepada yang lain-lain yang ada di seluruh tanah Papua. Bapa Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi karena Tuhan sudah menebus tanah kami. Haleluya. Amin.